Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Oke. Bagaimana kabar 19 detik? Ada yang punya linknya? Silahkan tulis di komentar. Hahaha. Oke, kita kembali ke pembahasan. Jadi, di video kali ini Mimin akan kembali merangkum sebuah alur film yang berjudul City of Ember. Film ini rilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Gil Kenan yang merupakan teman mabar kemarin dan dibintangi oleh Saoirse Ronan yang merupakan mantan doi Mimin dan Herne Trudewoy. Film City of Ember merupakan nama kota yang terletak di bawah tanah. Kota yang hanyalah malam hari, tanpa bulan, tanpa bintang, begitu juga tanpa matahari. Kota tersebut dibuat oleh para profesor, insinyur, karena kehancuran bumi di masa depan. Dan sebuah kotak misterius yang membantu dua pemuda untuk menemukan jalan dan berhasil keluar dari kota tersebut. Bagaimana kelanjutan filmnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Oke, film dimulai di sebuah tempat rahasia di mana para arsitek, ilmuwan, dan insinyur bertemu dan menyepakati bahwa hanya ada satu harapan untuk masa depan, dengan membangun kota bawah tanah yang didesain agar warga kota tetap terlindungi dari generasi ke generasi. Sebuah kotak misterius yang disetting untuk 200 tahun dan akan menyimpannya di kota selama 200 tahun tanpa mengetahui keberadaan dunia luar. Kotak itu diberikan dan dipercayakan kepada wali kota pertama dan menyerahkan kembali kepada wali kota penggantinya. Tahun pun dihitung mundur dan kotak diserahkan dari wali kota ke wali kota penggantinya. Tidak ada yang tahu apa rahasia yang diemban. Kotak tersebut hanya akan terbuka saat benar-benar diperlukan. Suatu ketika takdir berkata lain dan alur rantai kotak pun tersebut rusak. Kotak tercecer dan terlupakan hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun. Dan kota pun menua dan mulai hancur. Ketika sampai 200 tahun, kotak secara perlahan terbuka. Singkat cerita, tibalah hari yang istimewa, di mana dalam sebuah acara yang dipimpin oleh wali kota yang merupakan hari penugasan, di mana seseorang akan mendapatkan pekerjaan demi keberlangsungan kota Ember. Terlihat wali kota yang mengambil tas yang berisi nama pekerjaan dan memberikan kepada beberapa pemuda. Lina yang mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di bagian pipa dan Don sebagai messenger atau pengantar pesan. Suatu ketika Don memanggil Lina untuk menukar pekerjaannya. Lina pun merasa senang karena dari awal ia berharap sebagai messenger atau pengantar pesan. Lina yang merupakan keturunan dari wali kota ketujuh, ia tinggal bersama neneknya dan adiknya Poppy. Sementara Don yang diberikan semacam alat yang suatu saat akan membantunya di kemudian hari. Keesokan hari, Lina dan Don masing-masing bergegas untuk pekerjaannya. Suatu kostum atau pakaian yang menandakan bahwa dia bekerja sebagai profesinya. Suatu ketika, Don yang bekerja di bagian pipa dan mengambil peta terowongan di dalam saku Zul yang merupakan senior di tempat itu. Don pun menelusuri terowongan demi terowongan dan sampai pada ruangan yang berisi beberapa makanan. Dan seketika ia diusir karena tidak pantas berada di situ. Lina dan Don khawatir karena padamnya cahaya belum pernah selama ini
dan juga khawatir dengan keadaan kota dan sangat ketakutan bila listrik kembali mati hingga mengisahkan sebuah kegelapan. Lina dan Don berusaha mencari jalan keluar demi kota ember. Sesaat informasi yang disampaikan bahwa seluruh anggota pekerja PAM dan insinyur untuk kembali karena generator yang merupakan pengontrol cahaya kota ember sedang terbakar. Sementara Lina kembali ke rumah dan melihat neneknya yang sementara mencari sesuatu dan mengatakan suatu benda yang sangat penting, dan Lina tak sengaja menemukan kotak itu berisi sebuah petunjuk rahasia yang sudah tersimpan lama di lemari baju di rumahnya. Saat Lina menemukan kotak itu, sudah terbuka dan isinya sebagian sudah dimakan oleh Poppy adiknya. Nenek Lina begitu senang. Sayangnya, nenek Lina sudah tidak bisa mengingat lagi apa isi kotak tersebut. Nenek berkata, ia hanya ingat yang memiliki kotak itu adalah kakeknya yang sudah meninggal. Dengan kata lain, kakek buyut Lina. Singkat cerita, Lina memberikan pesan kepada wali kota dari Loper dan membisiknya bahwa kapal sudah siap. Dan Lina bertanya kepada wali kota tentang kotak misterius tersebut, dan alhasil no respon. Suatu ketika nenek Lina yang sakit meninggal dunia, dan Lina belum memperoleh jawaban apa isi kotak itu. Karena rasa penasaran, Lina akhirnya membuka kotak itu dan menyusun sobek-sobekan kertas menjadi satu. Tetapi karena ada yang beberapa bagian yang hancur, Lina tidak bisa membaca keseluruhan pesan di situ. Tapi ia menyimpulkan bahwa pesan itu sangat penting. Mungkin suatu petunjuk agar kota ember tersebut bebas dari kehancuran. Dan ia pun mencari orang-orang yang dipercayanya. Dan ia hanya menemukan Don. Lalu Lina meminta bantuan untuk memecahkan masalahnya. Dan ia bergegas ke suatu tempat di mana waktu hari penugasan dilaksanakan. Mereka berdua berusaha mengertikan dan mencocokkan dengan buku itu. Dan ia bergegas sebelum ia ditangkap oleh penjaga tempat itu. Lina menunjukkan surat tersebut kepada Don dan berpikir bahwa surat itu adalah instruksi bahwa ada jalan keluar dari kota ember. Ia pun bergegas ke jaringan pipa untuk mencari petunjuk. Sesaat itu, Lina dan Don dikejar hewan buas dan berhasil lari menuju loker tempat Don bekerja. Sebuah helm yang bertuliskan nama My Fleet dan dijelaskan bahwa pemilik helm tersebut tenggelam, ujar Don. Dia pun bergegas dan meminta bantuan kepada Clary untuk menjelaskan helm tersebut, dan ternyata pemilik helm tersebut adalah ayah Lina. Diajaknya Lina ke suatu tempat rahasia dan mengatakan bahwa ayahmu juga berpikir akan terjadi malapetaka, dan mengatakan bahwa ada jalan keluar dari kota ember, yaitu sungai yang pasti mengarah ke suatu tempat. Lina yang penasaran karena temannya yang memiliki banyak makanan dari pacarnya, ia pun bergegas menemui Don dan membuka ruangan, dan ternyata ruangan tersebut berisi harta rahasia hasil curian dan semua bahan makanan ada di gedung itu. Dan lucunya, di sana ada wali kota Cole yang ketiduran. Mereka pun mencoba memberitahu kepada para penjaga kota untuk segera menangkap wali kota dan mengumumkan kejahatan kepada masyarakat kota ember. Dan Lina mencoba melaporkan hal itu kepada penasehat wali kota. Tetapi ternyata penasehat wali kota sudah mengetahui hal ini, dan Lina diseret ke ruangan Pak Wali Kota untuk diinterogasi. Wali kota pun segera merebut kotak yang dibawa Lina. Tepat saat itu, lampu kota semuanya padam, dan Lina memanfaatkan hal itu untuk merebut kembali kotaknya, serta mengambil sebuah bandul yang dipakai wali kota, dan mereka pun disuruh mengejar Lina oleh para penjaga kota untuk ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.
Poster-poster penangkapan mereka pun dipajang di sepanjang jalan kota, dan mereka harus berjuang secara sembunyi-sembunyi untuk menemukan jalan keluar kota ember yang semakin hari semakin terjadinya pemadaman dalam rentang waktu yang sangat lama. Lina pun berhasil melarikan diri, dan wali kota sebelumnya ia menuju ke kerumunan warga untuk mencari Poppy adiknya. Akhirnya Lina dan Don memutuskan untuk keluar dari kota ember melalui jalan keluar yang telah mereka temukan tanpa sampai memberitahukan jalan keluar tersebut kepada penduduk kota ember. Lina, Don, dan Poppy kemudian menuju ke ruang pipa, di mana disitulah instruksi dimulai. Mereka mulai mencari pintu-pintu rahasia dan menemukan ternyata loker yang selama ini digunakan oleh Don untuk menyimpan barangnya adalah sampan. Mereka kemudian dituntun hingga sampai di sungai bawah tanah, dan disitulah ada instruksi lagi bahwa mereka harus menaiki sampan. Don dan Lina akhirnya berhasil melewati rintangan dan mereka mendarat di sebuah gua. Setelah mengarungi sungai dengan sampan dan berjalan di jalan menanjak selama berjam-jam, mereka akhirnya tiba di tempat di mana mereka bisa melihat sinar matahari, bulan, bintang, dan langit biru, dan mereka pun berhasil mencapai permukaan bumi dan membuktikan bahwa generator bukanlah satu-satunya sumber energi yang ada di dunia ini. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ember sebenarnya adalah di bawah tanah. Lina dan Don juga menemukan ada sebuah lubang yang dalam, dan di dalam lubang yang dalam itu ada setitik cahaya yang merupakan kota ember. Dari sana mereka bisa melihat lampu-lampu kota ember dari atas tanah. Mereka memutuskan untuk memasukkan pesan ke dalam lubang itu, berharap agar seseorang bisa menemukan pesan itu dan memberitahukan penduduk untuk bisa keluar dari kota ember. Pesan itu jatuh tepat di depan Bapak Don, yang merupakan orang yang tepat, dan kira-kira dia akan memberitahu kepada seluruh masyarakat kota ember bahwa ada jalan keluar menuju bumi. Jadi mungkin itu saja rangkuman film yang bisa Mimin sampaikan pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar Mimin semangat lagi untuk buat kontennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.